KRI Nanggala telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Ya, pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan 53 prajurit bangsa awak KRI Nanggala 402 prajurit terbaik hiu kencana gugur di perairan utara Bali. Panglima TNI mengusulkan kenaikan pangkat bagi seluruh prajurit hiu kencana, kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur saat menjalankan tugas. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait menyelam tak kembali. Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Baik, yang pertama pemirsa, 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan utara Bali merupakan putra terbaik bangsa dan patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Presiden Joko Widodo menyatakan tenggelamnya KRI Nanggala 402 duka seluruh rakyat Indonesia. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga hiu kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk itu, marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Mungkin bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian escape suite MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini tadi dijepit. Ya, ini sempat keluar kemudian dijepit. Ya, ini adalah badan kapal. Cuma memang tidak terlalu terang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah ini badan kapal. Ya, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tekan. Nah ini terus agak diterangkan. Ya ini kemudi vertikal. Kemudian ini horizontal. Ya, lanjut terus. Nah, ini badan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sampaikan ucapan bela sungkawa dan keprihatinan atas musibah yang menimpa KRI Nanggala 402 dan 53 awaknya. Wapres menyatakan para prajurit yang gugur adalah syuhada. Dan berikut pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Itu saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya 53 personil yang berada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 sebagai para prajurit putra terbaik bangsa yang tanpa lelah terus menjalankan tugas mulianya dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga arwah para awak kapal selam KRI Nanggala 402 tercatat sebagai syuhada dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa.
Ya, sesuai dengan paket-paket yang kita tayangkan tadi, tema kita pada malam hari ini itu menyelam tak kembali. Dan seperti biasa kita sudah terhubung dengan narasumber via Zoom call. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Koni. Selamat malam. Baik, Bu Koni Rahakundi Bakri adalah pengamat pertahanan. Bu Koni, saya ingin bertanya mengenai bagaimana kasus atau musibah yang kemarin kita alami bersama ini bisa menjadi pelajaran atau evaluasi ke depannya. Anggaran untuk pertahanan negara sudah ditingkatkan. Nah, apakah ini mencerminan bahwa Indonesia memperhatikan sekali sistem pertahanan di Indonesia saat ini? Pertama sebelum kita ke sana ya, saya tuh ingin menggarisbawahi bahwa kehilangan prajurit-prajurit terbaik putra-putra bangsa ini sebanyak 53 dengan terjadinya musibah ini bukan main-main. Kita kehilangan betul-betul yang harusnya menjadi pukulan berat kepada seluruh bangsa ini, kepada kita, kepada saya sendiri. Apakah kita selama ini sudah memanusiakan tentara kita? Apakah kita sudah menghargai angkatan bersenjata kita? Angkatan bersenjata, namanya sudah angkatan bersenjata, harus diberi senjata yang mumpuni gitu. Bahwa kemudian ini terjadi dan kita belum tahu penyebabnya, tapi yang kita tahu pasti, hari ini Ketua Komisi 1 DPR, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 DPR, menyatakan bahwa mereka betul-betul yakin bahwa alat peralatan senjata milik TNI itu sudah banyak yang tidak mumpuni, sudah banyak yang tua, sudah banyak yang harus dimodernisasi. Nah, tapi menurut saya ini bukan semata-semata kemudian kita membuat list, menghadap Presiden 2 minggu lagi, menyatakan ini loh Pak yang mesti dibeli. Bukan. Kita sedang berbicara tentang sebuah konsep keamanan nasional. Modernisasi angkatan bersenjata itu adalah bagaimana proses yang memakan waktu, ada strategi yang jelas, tujuan nasional yang jelas, kemudian skenario-nya itu nggak bisa begini. Rumah saya kebakaran, saya cari air. Nggak bisa. Nah, selama ini itu yang terjadi. Coba kita lihat, Angkatan Laut. Berapa tahun lalu kejadian KRI kita? 2018 kejadian KRI kita. Kita lihat aja, Angkatan Udara, Angkatan Darat, gitu kan. Marinir, ya dulu tenggelam amfibi, kapal amfibi. Yang saya mau bilang cuma sederhana kok. Pak Jokowi itu adalah presiden yang menurut saya itu the doer. Seorang yang melakukan sesuatu. Dia itu bukan the talker, yang ngomong aja. Coba buktinya apa? Ketika beliau ingin membangun tol Jawa, Bayang Jawa, orang bilang nggak mungkin atau ngapain sih presiden, kejadian. Beliau membangun bandara dimanapun, kejadian. Beliau mau memperkuat pelabuhan dimanapun, kejadian. Mau bikin ibu kota negara, sedang proses dalam kejadian. Ada apa yang salah ketika beliau menyatakan kita ingin menjadi negara poros maritim dunia yang memerlukan tentara angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat yang bisa terintegrasi, hebat dan kuat. Sampai hari ini 2021, kita tidak mampu mewujudkannya. Baik, Bu Koni, bukankah setiap armada yang kita punya, TNI, Angkatan Laut, Darat, dan Udara sudah mempunyai konsep yang matang dan bahkan dirancang setiap tahunnya untuk bisa menjaga pertahanan negara? Apa yang kurang di sini menurut Anda? Ya, kalau kita namanya merancang sudah pasti Mbak ya, namanya kepala panglima itu, kepala staf, panglima, udah pasti tahu betul apa yang dibutuhkan. Permasalahannya adalah apakah Kemhan kita itu memenuhi nggak? Berusaha nggak untuk itu dipenuhi? Itu dari saya coba sampaikan. Kalau roadmap, mau sebagus apapun, udah saya yakin lah yang dibuat oleh Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, para panglimanya, para kepala stafnya bikin yang paling bagus. Dipenuhi nggak? Berarti realisasinya kurang ya Bu Koni ya? Yang saya tanya balik begini, kenapa tiba-tiba saya sebagai dosen di Angkatan 3 Angkatan, saya juga aktif dimanapun di namanya Angkatan Bersenjata, nggak pernah saya dengar kita pengen punya F-35. Kenapa tiba-tiba Kementerian Pertahanan bilang pengen kita punya F-35? Yang mau saya ceritakan di sini cuma sederhana. Membangun modernisasi angkatan bersenjata itu proses. Itu tuh memerlukan sebuah target. Misalnya gini, kita apa ancaman kita? Kemudian target kita menyampaikan kapan? Misalnya tadi brown water navy kita selesai kapan? Brown water navy itu GTE ke dalam. Kemudian green water navy kita kapan? GTE keluar sampai kawasan. Kemudian blue water navy kita sesuai nawacita di dua samudra kapan? Nah, rangkaian itu memerlukan roadmap, memerlukan per tahunnya memerlukan apa, berapa, dan kemana mau diproyeksikan tentara kita itu. Artinya kita udah harus stop bicara soal kita tidak ada anggaran. Tadi saya bilang, Presiden kita itu the doer.
ya kan? Ibu kota negara, saya tahu betul angkanya gede sekali. Hmm. Kok bisa? Apa yang salah? Kalau tentara yang memerlukan sesuatu Baik. selalu ada benturan, selalu dianggap ngapain sih? Nggak ada perang gitu. Baik. Apa yang terjadi hari ini harusnya menampar kita muka kita semua. Baik. Belum perang pun sudah gugur di tanah air kita sendiri. Baik, Bu Kony, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai makro mengenai pertahanan ini, saya kembali lagi ke bagaimana kecelakaan atau ya musibah yang kemarin dialami oleh TNI Angkatan Laut begitu. Banyak yang mengatakan bahwa ini ada ya tidak ada maintenance yang dilakukan oleh KRI Nanggala 402. Sepengetahuan Anda, seperti apa yang sebenarnya? Saya nggak bilang tidak ada, Mbak. Kalau bilang tidak ada, memangnya Panglima atau Kepala Staf akan mengorbankan anak buah, kan nggak mungkin. Yang saya coba bilang dari awal sekali di kejadian, ya kan, saya sampaikan bahwa harus ada kebijakan untuk mengaudit maintenance, repair, dan overhaul untuk semua angkatan bersenjata kita. Jadi jangan tunggu lagi apapun. Kedua, yang paling penting adalah alutsista yang bersifat letal, bersifat mematikan, bersifat bahaya gitu, ya kan? Yang nggak punya, istilahnya orang kalau dari desa itu orang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tempat parkir, itulah bahasa gaulnya. Pesawat tempur, ya kan? KRI di tengah laut, submarine gitu. Jadi ada beberapa inti MRO yang segera saya minta diaudit untuk angkatan bersenjata kita. Harus. Karena begini, pelaku MRO kita ini nggak selamanya TNI. Pelaku MRO kita itu sering kalinya rekanan. Rekanan, sekali lagi, seberapa jauh kemudian pelaku MRO ini bisa membedakan misalnya, apakah ini asli, apakah ini KW, apakah ini barang bekas, apakah ini bukan gitu. Hal itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi kita bukan sedang mencari salah siapa atau siapa yang salah. Kita sedang berbuat atau mencoba berbuat agar ini tidak terjadi lagi. Karena sekali lagi saya bilang, Nanggala ini pukulan besar buat seluruh bangsa Indonesia. Harusnya kita malu-malunya gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Lalu sebenarnya apa langkah yang harus dilakukan pemerintah utamanya pimpinan kita untuk bisa ya mengarahkan agar pertahanan dan menunjukkan ke ranah internasional pertahanan alutsista, terutamanya laut kita ini masih cukup kokoh begitu, Bu Kony? Gini, ketika kita bicara angkatan bersenjata, kita nggak bisa bilang terutama yang mana. Terutama laut, terutama udara, terutama darat. Perang sekarang, perang masa depan, itu adalah perang yang memerlukan integrasi 3 armed forces. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Buat negara maju seperti Amerika dan Cina, mereka sudah punya 2 angkatan tambahan. Angkatan dunia maya sama angkatan ruang angkasa. Forget about 2 angkatan itu dulu lah. Yang armada, yang angkatan laut dan udara inilah yang kita kemudian harus rumuskan kebijakannya dan cara-cara militer untuk mencapainya gitu loh. Jadi begini loh, kita ini membutuhkan strategi jangka panjang dari menurut saya itu peningkatan rasio antara kepala sampai ekor. Bahasa saya begitulah. Karena apa? Kita mesti meningkatkan sistem komando, kontrol, komunikasi, intelijen, pengembangan senjata, kemudian apa lagi? Orang, manusia, kru. Karena mau sehebat-hebatnya alutsista, ya kan? Itu ada pergerakan menang perang atau tidak menang perangnya, atau mencapai tujuan operasi atau tidak, itu pada manusianya, pada orang-orangnya. Jadi ini memang saling berkelindan, nggak bisa ada yang satu didahulukan, satu mundur, gitu, nggak bisa. Baik. Jadi intinya adalah semua harus bersinergi ya, Bu, untuk bisa mengkokohkan segala lini yang menjadi pertahanan Indonesia. Bu Kony, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, Ibu Kony. Selamat malam. Salam sehat, terima kasih. Bisa kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.